Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Madi Putra Juniawan dengan NIM 1817051176, mahasiswa program studi S1 Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi dan Strategi Keberlanjutan Usaha Penyulingan Daun Cengkeh di Desa Gesing. Studi pada usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Baik, sebelum memulai presentasi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Ibu Loh Gede Kusuma Dewi, dosen pembimbing pendamping saya, Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, dan dosen penelaah saya, Ibu Niwayan Yulianita Dewi. Baik, untuk membersihkan waktu, langsung saja saya ke materi yang pertama, yaitu latar belakang masalah penelitian. Minyak atsiri, atau disebut juga dengan essential oil atau volatile oil, adalah salah satu komoditas yang memiliki potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia. Minyak atsiri adalah ekstrak alami dari jenis tumbuhan tertentu, baik berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian, bahkan petik bunga. Menurut Polanto dalam penelitian Novrianti tahun 2020, minyak atsiri merupakan salah satu komoditas ekspor agroindustri potensial yang dapat menjadi andalan bagi Indonesia untuk mendapatkan devisa. Indonesia berpotensi sebagai penghasil utama minyak atsiri karena yang pertama, sumber bahan baku yang sangat melimpah. Sebagai salah satu pusat mega biodiversity, Indonesia menghasilkan 40 jenis dan 80 jenis minyak atsiri yang diperdagangkan di pasar dunia. Yang kedua, teknologi destilasi atau penyulingan relatif bisa dibuat sederhana dan dapat dikuasai secara luas oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah peluang pasar sangat besar baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegunaan dari minyak atsiri sendiri sangat luas dan spesifik, terkhusus pada berbagai bidang industri. Kegunaan minyak atsiri contohnya dalam bidang industri kosmetik, yaitu sabun, pasta gigi, dan dalam industri makanan digunakan sebagai bahan penyedap atau pembunuh bakteri. Usaha penyulingan daun cengkeh ini masih sedikit berkembang di Bali. Sebagian besar hanya tumbuh di tempat yang daerahnya terdapat perkebunan cengkeh. Seperti di Kabupaten Buleleng, yaitu tepatnya di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, sudah terdapat beberapa industri penyulingan daun cengkeh, mengingat bahan baku utama yang digunakan yakni daun cengkeh tersedia cukup banyak, sehingga mampu menghasilkan minyak daun cengkeh dengan jumlah yang lumayan banyak. Bahan baku untuk memproduksi minyak daun cengkeh adalah daun cengkeh yang sudah lepas dan berguguran dari tangkainya. Desa Gesing merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan luas wilayah yaitu 14,78 km persegi. Sebagian besar masyarakat Desa Gesing pasti memiliki perkebunan cengkeh. Maka dengan itu masyarakat pun memanfaatkan daun cengkeh yang berguguran untuk dijual kepada pemilik usaha penyulingan daun cengkeh yang selanjutnya akan diolah menjadi minyak. Berikut adalah tabel jumlah usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 4 usaha penyulingan daun cengkeh yang ada di Desa Gesing. Usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing ini sudah mulai berdiri sejak tahun 2016 atau sudah beroperasi selama 6 tahun. Pendapatan dari masing-masing pemilik usaha berbeda tergantung dari bagaimana kualitas daun cengkeh yang digunakan, perhitungan biaya-biaya, dan keahlian pekerjanya dalam proses penyulingan. Saat ini, harga minyak daun cengkeh di pasaran berkisar Rp155.000 per kilogram. Dalam proses produksi, minyak daun cengkeh ini melibatkan beberapa tenaga kerja serta masyarakat di Desa Gesing, seperti tenaga kerja yang dalam satu tempat penyulingan bisa mencapai 1 atau 2 orang, serta banyak masyarakat yang terlibat seperti masyarakat sebagai penjual daun, pengepul daun, yang selanjutnya dijual kepada pemilik usaha penyulingan. Sehingga adanya usaha penyulingan ini memberikan kontribusi kepada masyarakat di Desa Gesing dan membantu perputaran roda perekonomian di Desa Gesing. Yang selanjutnya, di dalam suatu proses produksi minyak daun cengkeh ini akan dilakukan suatu proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi. Kegiatan produksi tentunya membutuhkan pengorbanan sumber daya ekonomi berupa berbagai jenis biaya dalam upaya untuk mendapatkan pendapatan. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Biaya-biaya ini seperti biaya variabel, biaya bahan baku, biaya tetap, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik akan menjadi dasar dalam penentuan harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah jumlah biaya produksi yang melekat pada produk atau barang yang dihasilkan yang diukur dalam satuan mata uang dalam bentuk kas yang dibayarkan atau nilai jasa yang diserahkan atau dikorbankan, atau hutang yang timbul atau tambahan modal yang diperlukan perusahaan dalam rangka proses produksi baik pada masa lalu maupun masa yang akan datang. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi, terdapat 2 pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Sedangkan variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi, yang berlaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Berdasarkan observasi awal, salah satu permasalahan yang terjadi adalah penentuan harga pokok produksi minyak daun cengkeh, di mana belum dapat ditentukan dengan pasti karena beberapa hal seperti tidak adanya pencatatan yang pasti serta pemilik usaha yang menghitung biaya besar saja. Sehingga selama ini penentuan harga pokok produksi yang dilakukan oleh pemilik usaha belum dilakukan secara detail. Berdasarkan wawancara awal yang saya lakukan bersama salah satu pemilik usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Desing, yaitu Bapak Nyoman Triawan, wawancara tersebut terkait dengan permasalahan dalam penentuan harga pokok produksi. Dalam hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa beliau belum pernah melakukan perhitungan terkait harga pokok produksi. Soalnya, beliau masih menggunakan pedoman harga jual minyak cengkeh yang sudah ditentukan oleh pengepul-pengepul. Beliau dalam melakukan pencatatan tidak terlalu detail, terkadang hanya melakukan pencatatan terkait transaksi pembelian daun, gaji pegawai, sewa ketel, dan penjualan minyak. Dalam menentukan pendapatan, beliau mengurangkan harga jual minyak dengan harga beli daun, gaji pegawai, dan sewa ketel. Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat permasalahan terkait bagaimana pemilik usaha dalam menentukan harga pokok produksi. Pemilik usaha hanya menghitung biaya-biaya besar atau biaya utama yang dikeluarkan seperti biaya bahan baku, gaji pegawai, sewa ketel, yang seharusnya perusahaan cermat dan rinci dalam membuat laporan keuangan, terutama yang berkaitan dengan biaya produksi, agar tidak terjadi penyimpangan serta pemborosan biaya dalam kegiatan produksi. Dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode full costing, yaitu metode yang memperhitungkan segala unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi. Adapun metode full costing ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang bersifat variabel maupun tetap. Informasi harga pokok produksi dapat dijadikan suatu titik tolak dalam penentuan harga jual yang tepat kepada konsumen, dalam arti yang menguntungkan perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Penentuan harga pokok produksi sangat penting dalam suatu usaha, di mana berpengaruh dalam perhitungan laba rugi, di mana pemilik usaha dapat meningkatkan keuntungannya untuk keberlanjutan usaha dari penyulingan daun cengkeh ini. Dan peneliti melakukan wawancara kembali kepada salah satu pemilik usaha penyulingan daun cengkeh terkait dengan bagaimana strategi keberlanjutan usaha yang diterapkan sehingga usaha ini masih bisa beroperasi. Berikut hasil wawancara yang saya dapatkan. Beliau mengatakan, poinnya, strategi agar usaha ini tetap mampu berlanjut yaitu: pertama, beliau bisa melakukan negosiasi harga dengan petani daun serta pengepul, karena petani yang sangat berperan dalam beliau mendapatkan bahan baku. Yang kedua yaitu, beliau tak menjual hasil minyak ke satu pengepul minyak saja, dikarenakan ketika beliau kekurangan modal, bisa dibantu oleh pengepul minyak tersebut. Sehingga beliau dalam membeli bahan baku tidak perlu berhutang. Dengan demikian, bahan baku bisa lancar untuk beliau dapatkan. Yang ketiga yaitu, bagaimana cara beliau untuk membuat tenaga kerja agar merasa nyaman bekerja, baik dengan menjaga silaturahmi maupun menganggap mereka bagian dari keluarga sendiri. Dengan itu, otomatis mereka akan mempertanggungjawabkan pekerjaannya sehingga bisa maksimal. Dan yang terakhir, dalam manajemen keuangan sangat sederhana pengelolaan yang beliau lakukan. Seperti tiap bulannya, beliau melakukan perhitungan beberapa pendapatan, apakah beliau mengalami keuntungan ataupun kerugian. Penentuan harga pokok produksi sangat penting dalam suatu usaha, di mana berpengaruh dalam perhitungan laba rugi, di mana pemilik usaha dapat meningkatkan keuntungannya untuk keberlanjutan usaha dari penyulingan daun cengkeh ini. Penentuan harga pokok produksi serta strategi keberlanjutan usaha dari usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Desing ini menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti dan perlu dikaji lebih dalam lagi dengan didukung oleh penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Bu Retama dan kawan-kawan tahun 2021 menyatakan bahwa hasil penelitian ini, perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh petani tidak menggunakan dasar teori yang ada, melainkan mereka hanya mengingat-ingat biaya besar yang mereka keluarkan dan menghitung sebisa mereka. Penelitian lain dari Lestari tahun 2021, hasil penelitian ini menyatakan bahwa yang pertama, strategi pengelolaan keuangan pada UD Surya Indah menggunakan sistem petty cash dengan metode fluktuasi berubah-ubah. Yang kedua, sistem pengelolaan tersebut belum efektif untuk mengontrol pengelolaan keuangan perusahaan. Maka dari itu, peneliti berkontribusi untuk membantu dalam penyusunan SAK EMKM. Yang ketiga, upaya yang dilakukan UD Surya Indah untuk dapat mempertahankan usahanya dengan memperhatikan aspek perencanaan modal, proses produksi bahan baku, pemasaran dan pelanggan, teknologi yang digunakan, tenaga kerja yang dimiliki, serta forward looking.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini berfokus pada penentuan harga pokok produksi dan strategi keberlanjutan usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi dan Strategi Keberlanjutan Usaha Penyulingan Daun Cengkeh di Desa Gesing, Studi pada Usaha Penyulingan Daun Cengkeh di Desa Gesing. Baik, yang selanjutnya adalah identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penentuan harga pokok produksi pada usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Dan yang kedua adalah strategi keberlanjutan usaha pada penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing sehingga masih bisa tetap beroperasi. Yang selanjutnya adalah pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing, maka peneliti membatasi permasalahan pada penentuan harga pokok produksi serta strategi keberlanjutan usaha pada penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis memfokuskan rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana penentuan harga pokok produksi pada usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing, dan yang kedua adalah bagaimana strategi keberlanjutan usaha pada penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memahami dan mengungkap penentuan harga pokok produksi pada usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Dan yang kedua, untuk mengetahui strategi keberlanjutan usaha dari usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi untuk menjadi kajian penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat maupun kontribusi sebagai berikut. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Diharapkan dapat memberikan keilmuan akuntansi di bidang penentuan harga pokok produksi serta strategi keberlanjutan usaha. Yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama, bagi pelaku usaha. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pelaku usaha. Yang kedua adalah bagi akademisi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengangkat topik tentang penentuan harga pokok produksi serta strategi keberlanjutan usaha. Baik, yang selanjutnya adalah kajian teori. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, konsep biaya. Menurut Bastian Bustami dan Nurlela, akuntansi biaya adalah ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara mencatat, mengukur, dan pelaporan biaya yang digunakan. Di samping itu, akuntansi biaya juga membahas tentang penentuan harga pokok produk dari suatu produk yang diproduksi dan dijual kepada pemesan maupun untuk pasar serta untuk persediaan pokok yang akan dijual. Yang terdapat dalam konsep biaya ini antara lain, yang pertama, peran akuntansi biaya. Menurut Bustami dan Nurlela dalam penelitian Wiratama tahun 2020, akuntansi biaya merupakan perangkat yang digunakan manajemen untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, memperbaiki kualitas, meningkatkan efisiensi, serta membuat keputusan-keputusan yang bersifat rutin maupun yang bersifat strategis. Yang selanjutnya adalah klasifikasi biaya. Menurut Bastian Bustami dan Nurlela dalam penelitian Wiratama tahun 2020, klasifikasi biaya atau penggolongan biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis atas keseluruhan elemen biaya yang ada ke dalam golongan-golongan tertentu yang lebih ringkas untuk dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Yang selanjutnya adalah hubungan biaya dengan produksi. Menurut Bastian Bustami dan Nurlela dalam penelitian pertama tahun 2020, biaya erat kaitannya dengan produk yang dihasilkan perusahaan. Biaya yang terjadi dapat dengan mudah ditelusuri ke dalam produk dan ada yang sudah ditelusuri ke suatu produk. Berdasarkan hubungan dengan produk dapat diklasifikasikan ke dalam biaya-biaya berikut, yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Bagian selanjutnya adalah biaya dalam pengambilan keputusan. Menurut Bastian Bustami dan Nurlela dalam penelitian Wiratama tahun 2020, biaya dalam rangka pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan adalah biaya masa akan datang yang berbeda dengan beberapa alternatif yang berbeda. Biaya tidak relevan adalah biaya yang dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Baik, yang selanjutnya adalah perilaku biaya. Perilaku biaya dikategorikan dalam 3 jenis biaya, yaitu biaya variabel adalah biaya-biaya yang dalam total berubah secara langsung dengan adanya perubahan tingkat kegiatan atau volume. Biaya tetap adalah biaya-biaya yang secara total tidak berubah dengan adanya tingkat perubahan kegiatan atau volume dalam batas-batas dari tingkat kegiatan yang relevan atau dalam periode waktu tertentu. Yang selanjutnya, biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang mempunyai atau mengandung unsur tetap dan unsur variabel. Yang selanjutnya adalah harga pokok produksi.
Yang pertama, pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan karena merupakan dasar dalam penentuan keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan penelitian Hansen dan Howen dalam penelitian pertama tahun 2020 mendefinisikan harga pokok produksi adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Menurut Mulyadi, dalam penelitian pertama tahun 2020, pada prinsipnya harga pokok produksi harus dapat menutupi biaya penuh ditambah dengan laba yang wajar. Yang selanjutnya adalah metode perhitungan harga pokok produksi. Metode perhitungan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Menurut Widi Lestari Ningtyas dan kawan-kawan dalam penelitian pertama tahun 2020, metode penentuan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi terdapat dua metode, yaitu yang pertama, full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua adalah variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Biaya selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harga pokok produksi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi harga pokok produksi, yaitu yang pertama faktor biaya, yang kedua faktor bukan biaya, yang ketiga keadaan perekonomian, selanjutnya permintaan dan penawaran pasar, selanjutnya adalah elastisitas permintaan, tipe pasar, pengawasan pemerintah, citra atau kesan masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, dan tujuan non-laba atau nirlaba pada organisasi non-laba atau nirlaba. Bagian selanjutnya adalah definisi strategi. Menurut M. Ridwan, strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan ini dan keputusan biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah. Sedangkan menurut perencanaan strategi adalah untuk memungkinkan suatu perusahaan memperoleh seefisien mungkin kedudukan paling akhir yang dapat dipertahankan dalam menghadapi pesaing-pesaingnya. Jadi strategi perusahaan merupakan upaya mengubah kekuatan perusahaan yang sebanding dengan cara yang paling efisien. Yang selanjutnya adalah keberlanjutan usaha. Keberlanjutan usaha atau sustainability berasal dari kata sustain yang artinya berlanjut dan ability yang artinya kemampuan. Dalam istilah yang lebih umum, keberlanjutan adalah daya tahan suatu sistem dan proses. Sustainability adalah kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan tingkat produksinya yang dibentuk oleh alam dalam kurun waktu jangka panjang. Baik, kajian teori yang selanjutnya adalah going concern. Menurut standar profesional akuntan publik SA seksi 341 paragraf 2 mendefinisikan going concern sebagai kesangsian kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode waktu yang pantas. Misalnya dalam model penelitian. Berdasarkan uraian di atas dapat disusun model penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan peneliti serta memecahkan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Berikut secara sederhana model penelitian yang dapat digambarkan pada gambar berikut. Yang pertama adalah mengungkap penentuan harga pokok produksi dan strategi keberlanjutan usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Studi pada usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Selanjutnya adalah penentuan harga pokok produksi dan strategi keberlanjutan usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing. Dan selanjutnya implementasi penentuan harga pokok produksi dan implementasi strategi keberlanjutan usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing agar mampu terus beroperasi. Baik, selanjutnya adalah terkait dengan metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Melong dalam penelitian Gunawan tahun 2021, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik serta dengan cara kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Akan lebih mudah untuk dipahami, berikut adalah rancangan penelitian yang bisa dilihat pada gambar. Yang pertama adalah menentukan lokasi penelitian yang dilakukan dengan merumuskan masalah. Dan selanjutnya adalah kajian teori, menentukan teori-teori yang digunakan. Yang selanjutnya adalah mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data, terdapat sumber data, itu data primer dan data sekunder. Dan teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Dan selanjutnya adalah dilakukan analisis deskriptif kualitatif yang menghasilkan hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada usaha penyulingan daun cengkeh di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali. Pemilihan lokasi ini
didasarkan pada Desa Gesing merupakan penghasil cengkeh di Kabupaten Buleleng, sehingga terdapat banyak perkebunan cengkeh yang menandakan tersedianya bahan baku sehingga usaha penyulingan bisa berkembang di desa ini serta memberikan kontribusi pada masyarakat. Yang selanjutnya adalah sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data awal yang penulis dapat dari objek penelitian ketika melakukan diskusi wawancara dengan informan penerbangan mengenai bagaimana perhitungan harga pokok produksi dan strategi berlanjutan usaha daun cengkeh. Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang dilakukan peneliti secara tidak langsung melalui studi pustaka, yaitu berupa artikel, buku, referensi, serta jurnal ilmiah yang digunakan sebagai panduan untuk memahami penelitian dan untuk melengkapi data penelitian serta dokumen pendukung ketika penelitian dilakukan, seperti laporan pertanggungjawaban keuangan, dokumentasi bahwa benar penelitian tersebut dilakukan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah informan yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Informan adalah orang-orang yang dinilai memiliki pengetahuan dan mampu menjawab permasalahan penelitian. Berikut informan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, pemilik usaha penyulingan; yang kedua, pekerja di masing-masing penyulingan; yang ketiga adalah pengumpul daun; yang keempat adalah masyarakat penjual daun. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penentuan harga pokok produksi dan strategi keberlanjutan usaha daun cengkeh di Desa Gesing. Bagian selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang terkumpul, baik itu data tertulis maupun lisan, merupakan ujung tombak untuk memecahkan isu yang ada agar kita dapat mengetahui fakta yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 3 metode dalam pengumpulan data penelitian, yaitu: yang pertama adalah wawancara mendalam, yang kedua adalah observasi, yang ketiga adalah dokumentasi, yang terakhir adalah studi kepustakaan. Baik yang selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan arti data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Proses pada penelitian ini terdiri dari: yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah reduksi data, yang ketiga adalah penyajian data, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Setelah melalui tahap proses pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Baik, yang selanjutnya adalah pengujian keabsahan data. Penelitian kualitatif maupun kuantitatif memerlukan standar untuk mengetahui derajat kepercayaan atau kebenaran terhadap hasil dari penelitian, di mana pada penelitian kualitatif standar tersebut dinamakan keabsahan data. Menurut Moleong tahun 2014 mengatakan bahwa dalam rangka menjaga keabsahan data digunakan kriteria yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, dan pengecekan sejawat. Dalam penelitian ini akan menggunakan kriteria derajat kepercayaan dengan teknik triangulasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.